pagi Bapak Ibu dosen, saya Verolina Fomeni, anggota PPG tahap 1 tahun 2025 dengan NIM 2501869060085 LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar, lokasi SMP Negeri 5 Ampuang Selatan. Sekian dan terima kasih. Okay, good morning students. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine. And how are you, ma'am? I am fine. I am very well. Okay, thank you. Keep your smile to me, students. Yes, ma'am. Keep your smile. Okay, thank you. Okay, students. Before we start our lesson today, let's pray together. I'll ask you one student. Come in class and let us pray together. Please, Ali, please. Seperti kami juga mengampuni orang selalu bersalah kepada kami, jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari penjara, karena kami mempunyai dengan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amen. Thank you, Ali. Okay. Okay, students. Let's check student attendance. Okay. I called your name. Yes, ma'am. Revenue. Andrea Stanesi. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dorothy. Yes, ma'am. Fania. Email. Yes. Irna Stanesi. Luki Tanau. Marcela Nale. Mesriana Nenobahan. Novi. Sinori Tanesi. Yopia Delina Adi. Yes. Yunadab Alfi. Yes. Yuwanda Totos. Yes. Okay. Materials. Okay, student. Okay. Kita mulai dengan pelajaran kita hari ini tentang suratan teks narasi. Do you know about narrative text? Do you know about narrative text? Yes. Okay. Please. Naratif teks adalah menceritakan cerita imajinatif ataupun cerita nyata yang dimodifikasi dan disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu. Baik. Naratif teks itu cerita tentang masa lalu. Di sini ada yang punya cerita atau pengalaman? Ada. Siapa yang punya cerita? Pasti semua punya pengalaman. Itu adalah pengertian naratif teks atau teks narasi. What is narrative text? Narrative text is the type of the text that tell us chronological story in the past tense. Nah, cerita itu terjadi di masa lalu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya, teks narasi adalah suatu cerita yang dibuat runut dalam kalimat lampau. Naratif teks menceritakan cerita imajinatif atau cerita yang nyata yang dimodifikasi dan disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di teks tersebut sangat menarik. Narrative text atau tujuan teks narasi adalah the aim of narrative text is the attempt the stroke the emerging story. Jika diartikan tujuan naratif teks adalah untuk menghibur para pembaca dengan ceritanya yang menarik. Nah, contohnya seperti ini. Teman, pasti ada yang cerita dengan sesama teman ya. Cerita apa sah? Pasti teman sangat tertarik, yang menarik untuk dilihat.
tentang types of narrative text atau jenis-jenis narasi. Nah, ada yang tahu tentang jenis-jenis teks narasi kalau kita belajar di bahasa Indonesia? Oke ya. Ya. Nah, di situ dia punya gambarnya seperti seorang perempuan yang sangat cantik, dunia peri. Dia seorang wanita yang sangat cantik dan rambutnya cantik, panjang dan kupu-kupunya di belakang. Itu cerita khayalan seperti itu. Yang berikut Adalah cerita tentang pemecahan masalah dari sebuah misteri. Nah, cerita misteri adalah sebuah pemecahan masalah tentang sebuah misteri. Nah, seperti cerita tentang hantu atau segalanya yang menakutkan. Nah, di sini ada yang mau memberi salah satu contoh? Ada insan Manusia. Nah, cerita romantis. Nah, ada yang mau memberi tentang romance, cerita romantis. Nah, pasti di sini semua punya teman yang baik. Di sini sudah paham? Sudah. Nah, jenis-jenis teks narasi ada berapa? 5. Ada 5. Pertama, Cerita khayalan. kedua, Misteri. ketiga, Cerita seram. empat, Sci-fi. 5, Romantis. romance. Nah, baik. Semua sudah paham? Terima kasih. Genre of narrative text atau struktur teks narasi yang perlu kamu atau kita ketahui jika ingin menyusun atau membuat sebuah teks narasi atau narrative text. Nah, di sini ada berapa struktur yang kalian ketahui? Ada 4. Nah, yang pertama, Orientation. yang kedua, Communication. empat, Resolution. Reorientation. orientation. Nah, baik. Communication adalah atau bagian inti dari permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita. Complication berisi bagian complication terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, resonance adalah permasalahan yang muncul. Yang berikut apa lagi? Adalah puncak permasalahan. Nah, di situ yang tadi ibu dengan Kekerasan. Nah, disitulah mulai semakin Menurun. dan menimbulkan penyelesaian. Artinya sudah puas. Orang tua perintah tidak Ketiga. Ketiga itu apa? Resolution. Ketiga resolution. Bagian ini berisi penyelesaian atau akhir dari mengandung, bergantung atau slavery. Atau pada teks ini biasanya berisi kesimpulan, pesan moral. Nah, bagian terakhir dari struktur teks narasi or narrative text ini biasanya berisi kesimpulan, pesan moral or moral value atau perubahan watak tokoh di akhir Cerita. Reorientation ini sifatnya opsional karena tidak harus selalu ada pada suatu teks. And any question? Do you understand material jenis-jenis teks narasi? Do you understand? Yes. Next. Communication. Next. Resolution. And the last. Reorientation. Reorientation. Oke, mungkin dari yang pertama tentang pengertian teks narasi sampai di
types of narrative text or jenis-jenis teks narasi, and generic structure of narrative text or struktur teks narasi, and sampai di sini teks ada baiknya. Yang pertama menggunakan simple past tense. Ini narrative text ini biasanya menggunakan karena mencerita peristiwa atau kisah yang terjadi. Contoh teks. Once upon a time in a marked village there lived a king Zomelis old man. One day as he was walking through the forest he stumbled upon a giant quest. Imagine it is closure. Di bahasa Indonesianya, pada zaman dahulu kala di sebuah desa kecil, ini cerita tentang yang berjalan menuju hutan, dia menemukan sebuah labu raksasa. Terkejutlah pun mendekat. Nah, di sini contoh, ada yang pergi ke hutan. Sudah. Nah, yang kedua, menggunakan extra of time. Menggunakan extra of time. Kata yang memberikan keterangan terkait kapan peristiwa itu terjadi dan berapa lama dan berapa sering peristiwa itu berlangsung. Pada day, city your friends for lunch and share of your morning adventure with them. Nah, dia punya bahasa Indonesianya. Pagi-pagi sekali Sarah memutuskan untuk jogging di taman. Saat dia jogging, matahari mulai terbit, menyebarkan cahaya emas di atas pepohonan. Kemudian pada hari itu dia bertemu teman-temannya untuk makan siang. Therefore, friends for lunch and share here. Nah, makan siang dan menceritakan petualangan paginya kepada mereka. Sudah paham? Sudah. Cerita? Sudah. Nah, yang ketiga itu menggunakan kata benda. Kata ini digunakan untuk mendeskripsikan noun or kata benda dan pronoun atau kata ganti yang bisa berupa orang, tempat, hewan, benda, warna, bau atau konsep abstrak. Efektif bisa kita sebut juga sebagai kata sifat. Contohnya Deborah might enter the dark, mysterious forest, ready to face and collect that here. Nah, si orang satria yang berani memasuki hutan yang gelap dan misterius, siap menghadapi segala tantangan. Yang keempat itu menggunakan noun phrase. Noun phrase adalah kata-kata yang berfungsi untuk mengganti kata benda. Nah, contohnya seperti the bright morning sun casts a golden glow on the calm water of the lake, creating a breathtaking view. Yang bahasa Indonesianya, matahari pagi yang terang melemparkan cahaya emas pada air tenang danau, menciptakan pemandangan yang memantau. Nah, kita di material of the last is, and you understand of material today? Yes. We understand of material? Yes. You are boring? Yes.
video, friends? Do you know? Yes. Okay, 1, 1, 2, 3. Okay, now, sekarang, do you make a two group? Sekarang kalian membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Sekarang bangun dengan sopan, dengan ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Sekarang bangun menyebagi kelompok. Kui. Baik, kalian sudah memegang kuesioner? Yes. Nah, sekarang saya sudah membagikan kuesionernya. Dengar sini. Sekarang kalian ini kuesioner. Silakan pegang kuesioner. Nah, ini lembaran LKPD-nya. Kerja masing-masing ya. Oke. Sekarang dengar instruksi, dengar keterangan. Nah, sekarang kalian lihat pada kuesioner. Kalian membaca teks naratif, kemudian menjawab soal yang ada di bawah sini. Lihat ke bawah, ada 3 soal. Kalian baca dan mengerti. Setelah itu menjawab pertanyaan. Baca dan paham, baca teks. Contoh teks naratif, paham dan menjawab pertanyaan. Kemudian ada 2 pertanyaan. Setelah membaca teks narasi, menjawab 3 pertanyaan, kemudian menjawab lagi ada 4 pertanyaan. Setelah ini sudah selesai diskusi dan masing-masing ketua kelas maju ke depan dengan anggotanya dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, I give you 15 minutes. Oke, saya memberi waktu 15 menit.
dimaksud dengan teks narasi. Teks narasi adalah menceritakan cerita imajinatif ataupun cerita nyata yang dimodifikasi dan disusun melalui kehidupan kejadian yang terjadi di masa lalu. Dua, tujuan teks narasi adalah untuk menghibur para pembaca dengan ceritanya yang menarik. Ketiga, mencerminkan identitas karakter teks serta jenis teks narasi. Jenis teks narasi bagus berdasarkan merit teks narasi atau struktur teks narasi. Satu, orientasi merupakan bagian terbuka dari sebuah cerita teks narasi. Bagian ini mengenal tokoh dalam cerita atau karakter serta latar kejadian cerita yang berisi latar, tempat, waktu, suasana, dan keadaan sosial. Dua, complication adalah kata bagian ini berisi permasalahan yang terjadi dalam sebuah cerita. Complication terbagi atas 3 bagian, yaitu ini berisi penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita teks narasi. Empat, orientasi bagian terakhir dari sebuah teks narasi atau naratif teks. Ini biasanya berisi kesimpulan pesan moral atau perubahan waktu tokoh di akhir cerita. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks narasi. Satu, what is narrative text? Apa yang dimaksud dengan narrative text? Narrative text adalah menceritakan cerita imajinatif ataupun cerita nyata yang dimodifikasi dan disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu. Dua, tujuan naratif teks adalah dalam cerita tentang misteri. Dua, cerita misteri adalah cerita tentang pemecahan masalah dalam sebuah misteri. Tiga, cerita seram adalah cerita yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang melebihi kenyataan. Teks narasi. Satu, orientation. Dua, complication. Complication dibagi menjadi resolution. Empat, reorientation. Sudah. Sekian dan terima kasih untuk hasil diskusi kami. Oke. Ketua tolong kami video LPPD-nya. Silakan kumpulkan satu orang. Oke, silakan duduk. Oke, silakan. Oke. Duduk. Oke. Silakan duduk. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Tidak. Sudah mengerti tentang materi naratif teks? Sudah. Jenis? Sudah. Struktur? Sudah. Okay, kalau sudah mengerti, and I hope you to understand the material today. I hope you the next week, next meeting, and you come back in class. And my question to you for the materials today, ya. Karena saya berharap minggu depan saya menyanyikan pertemuan hari ini tentang naratif teks. Semoga kalian bisa menjawab. Oke, time is enough and see you on. Sebelum itu kita berdoa. Oke, I ask you one student come in class and wake up me.
Melandi. Mari kita mengucapkan dengan doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.